Saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita mulai. Titus pasal 1 ayat yang kedua. 1, 2, 3 mulai. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Saya ulangi. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum pengharapan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa pengharapan kita adalah pengharapan kepada hidup yang kekal. Bluetoothnya. Pengharapan kepada hidup yang kekal. Apa maksudnya Alkitab jelaskan tentang pengharapan kepada hidup yang kekal, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena kehidupan kita bukan hanya berlangsung pada masa ini, tapi kehidupan kita ada tujuannya hidup yang kekal. Kehidupan kita tujuannya adalah hidup yang kekal. Bukan berlangsung pada masa ini. Bukan berlangsung hanya pada keadaan ini saja, di dunia ini. Kita boleh menikmati segala berkat dan kemurahan Tuhan, fasilitas hidup yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk kita menikmati segala berkat dan kemurahannya di dalam dunia ini. Lalu Bapak Ibu beli motor baru, beli mobil baru, beli baju baru, bangun rumah, dan lain sebagainya. Menikmati segala fasilitas hidup, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu secara pribadi. Apakah boleh? Boleh. Tuhan izinkan kita menikmati segala berkat dan kemurahannya di dalam dunia ini hari ini. Tetapi ingat baik, kita juga memiliki sebuah keyakinan kalau kita percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan akan hidup yang kekal. Jadi yang kita kerjakan bukan hanya peristiwa yang terjadi pada hari ini dan kita lakukan yang terbaik pada hari ini dan tujuannya untuk kita mendapatkan sesuatu pada hari ini dan keadaan di bumi ini. Tetapi tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Dan ketika kita terus percaya kepada Dia, maka Alkitab katakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu berarti setiap orang Kristen harus punya keyakinan bahwa kekekalan itu menjadi tujuan kehidupan kita dalam dunia ini, yaitu tetap percaya kepada Dia sang pemilik hidup yang kekal. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus sang pemilik hidup yang kekal itu, Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah ingkar janji untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Hidup Kristen memiliki kepastian akan hidup yang kekal, itu yang saya sebutkan. Hidup Kristen memiliki kepastian akan hidup yang kekal, Bapak Ibu. Jadi kehidupan kekal itu bicara tentang sesuatu yang pasti, bukan lagi ragu-ragu. Maka dari itu, kalau kita bertanya, kalau kamu dipanggil Tuhan, kamu siap-siap? Kamu percaya masuk ke dalam kerajaan surga? Kalau orang jawabnya lama, nggak tahu ya Pak ya, nggak tahu lah. Aduh gimana nih, dosa masih jalan terus nih. Aduh gimana nih, saya banyak kelemahan. Aduh gimana nih, saya masih, gimana ya, nggak tahu lah Pak, bagaimana Tuhan lah, terserah Tuhan lah. Itu namanya penuh dengan keraguan-raguan. Jadi hidup kekal itu dalam doktrin Kristen itu bicara tentang sesuatu yang pasti, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ragu terhadap apa yang akan kita alami dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, karena Dia Allah yang kita sembah tidak pernah berdusta. Dan Alkitab katakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan itu. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Alkitab bicara demikian. Satu ayat yang sudah sangat sering dibaca apabila perayaan Natal sampai ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 dan saya akan baca bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga ia telah menurunkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 16 ada dua kata yang menjadi sebuah penekanan dari ayat ini. Yang pertama adalah kata percaya dan tidak binasa. Kata percaya dan tidak binasa. Itu dua kata yang harus kita renungkan bersama-sama. Akibat kita percaya kepada Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan, kita tidak binasa. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita tidak binasa. Dan apa yang kita dapat, yaitu hidup yang kekal. Jadi kalau kita mau mendapatkan kehidupan kekal, menerima kehidupan kekal, alasan yang pertama adalah kita harus percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Sebab di dalam ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi proyek Allah sesungguhnya ketika Dia mengutus putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa supaya saya dan saudara yang berdosa ini mendapatkan kehidupan yang kekal dan kita tidak binasa. Maka dari itu dalam menghadapi situasi pandemi ini, kita jangan berpikir tentang bagaimana prosesi pemakaman kita kelak. Tetapi yang harus kita siap adalah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepada Dia, apapun keadaannya, kapanpun Tuhan putuskan, dan bagaimana Tuhan putuskan tentang kehidupan kita, untuk kapan berhenti di dalam dunia ini, kita akan siap dan kita akan meroleh kehidupan yang kekal satu kali kelak. Itu saja. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, mari kita tetap mengerjakan keselamatan itu di dalam takut dan gentar. Maksudnya supaya kita mengerjakan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, tetap hidup takut akan Dia. Secara daging, secara manusia kita takut dengan situasi ini, tetapi yang paling utama kita harus takut akan Tuhan. Kita jangan takut dengan situasi ini lebih banyak, tetapi kita tidak takut akan Tuhan. Situasi ini harus membuat kita lebih takut kepada Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan. Jangan sampai situasi ini orang lagi tidak takut akan Tuhan. Kesempatan orang untuk berbuat dosa. Kesempatan orang untuk jauh daripada Dia. Kesempatan orang untuk meninggalkan Dia. Jangan kita mengambil situasi ini untuk melakukan sesuatu yang lebih jauh daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berdusta untuk menepati janjinya. Dan Dia telah genapi dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kalau Allah tidak pernah berdusta untuk menepati janji untuk memberikan kehidupan kekal, kenapa kita masih ragu tentang kehidupan kekal itu? Kenapa kita masih ragu tentang kehidupan kekal itu? Di dalam ilmu etika itu dikenal dengan bahasa yang sering kita dengar, yaitu integritas. Integritas itu apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, integritas itu dituntut begitu luar biasa hari-hari. Seorang gembala bukan hanya pandai mengkhotbahkan, tetapi dia harus mampu untuk melakukan. Oleh karena itu khotbah itu sebagai seorang hamba Tuhan, khotbah itu harus menyentuh dan memberkati dirinya sendiri dulu, baru dia menyampaikan itu kepada orang lain. Jangan sampai firman Tuhan itu hanya disampaikan untuk orang lain, tapi tidak mengubah, tidak memperbaiki, dan tidak menjamah, tidak menyentuh hati, dan tidak memberkati dirinya sendiri sebagai penyampai firman Tuhan. Jadi integritas itu apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan.
Ketika Allah berjanji mengaruniakan putra tunggalnya untuk menyelamatkan hidup manusia yang berdosa ini, dia bukan hanya mengatakannya, tapi dia melakukannya. Ketika anaknya mati di atas kayu salib, dan ketika Yesus berkata di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karya penyelamatan itu harus dikerjakan dari kekal sampai kepada kekekalan. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia menebus dosa saya dan saudara. Itulah jaminan kehidupan kekal yang membuat kita semakin kagum dan percaya kepada Yesus. Dan dia tidak pernah berdusta. Berapa banyak bapak ibu yang selama hidup pernah dibohongin, pernah didustai oleh suami, oleh istri, oleh anak, serta oleh orang tua oleh anak. Berapa banyak bapak ibu yang pernah dibohongin? Atau bapak ibu mungkin berkata, Pak Gembala, saya ini gak pernah dibohongin, tapi saya sering ngebohongin. Bapak ibu, saya gak pernah dibohongin, tapi kalau namanya ngebohongin orang paling sering gitu ya. Berapa banyak bapak ibu yang pernah dibohongin? Dibohongin sama anak, ya, bilang, Ma, PR udah saya kerjakan semua, udah beres nak? Beres. Sekali ada surat, PR gak pernah dikerjakan. Bayaran udah nak? Udah. Sekali surat datang, 3 bulan anak bapak ibu tidak bayaran sekolah. Dipanggil oleh pihak sekolah. Lalu orang tua mencatat, katanya uang sekolah udah dibayar, ini mana ini? Uang sekolah gak pernah dibayar. Kemana uang ini? Beli paket untuk main game. Berapa banyak ibu-ibu yang pernah dibohongin sama suami, didustai sama suami. Ibu Gembala itu punya statement, kejujuran itu menyakitkan. Kejujuran itu kadang-kadang menyakitkan. Dia punya statement, bukan kebohongan menyakitkan, tapi kejujuran menyakitkan. Kalau bapak ibu mau tahu apa artinya, tanya sendiri. Tapi yang saya ngerti, kadang-kala kebohongan itu disimpan, tapi waktu kebohongan itu diakui, dan kadang-kala itu menyakitkan. Itu maksudnya. Kalau benar atau enggak nanti konfirmasi Bu Bidan, tanya dengan dia. Apa maksud ibu kok lain? Orang kan kadang-kala kebohongan itu menyakitkan, tapi dia bilang kadang-kala kejujuran itu menyakitkan. Perhatikan kata kadang-kala gitu ya. Kadang-kala. Jadi jangan diambil keseluruhannya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, berapa banyak kita pernah didustai? Dan berapa banyak juga kita pernah mendustai? Jangan hanya kita katakan, saya ini sering didustai Pak Gembala. Tapi coba introspeksi, kadang-kala lu juga tukang bohong. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah berdusta. Untuk memberikan kehidupan kekal. Dan di dalam kekekalan itu Dia mengerjakannya buat kita semua. Ini yang tadi sudah kita baca. Yang kedua, jika hidup kekal pasti, maka bergantunglah kepada pemilik hidup kekal. Jika hidup kekal itu pasti, maka bergantunglah kepada pemilik hidup kekal itu. Yohanes 14 ayat yang ke-6 bilang begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pemilik hidup kekal itu adalah Yesus. Karena Dia yang ngomong sendiri, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi Dia memperkenalkan dirinya dengan menyebut dirinya sebagai akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti dengan kata lain, Dia mengaku bahwa dirinya adalah pemilik hidup kekal. Kalau setiap orang mau sampai kepada hidup kekal, mendapatkan kehidupan kekal, sampai kepada rumah Bapa yang kekal itu, syaratnya cuma percaya kepada Yesus. Karena Dia yang menyampaikan, akulah jalan,
kebenaran, dan hidup. Artinya dia yang punya, dia yang memiliki. Dia yang punya, dia yang memiliki. Tidak ada orang yang punya, cuma dia yang punya. Dia mengakuinya kalau kehidupan kekal itu punya dia yang punya. Dan kalau Yesus yang punya, bergantunglah kepada Yesus sang pemilik hidup kekal itu. Jangan bergantung kepada yang lain, Pak. Jangan menggantungkan kehidupan kita kepada yang lain, sesuatu yang dapat binasa, sesuatu yang sementara, sesuatu yang semu, sesuatu yang tidak jelas. Tapi bergantunglah kepada Tuhan karena dia pemilik. Kalau dia pemilik, berarti dia yang menguasai kehidupan kita. Jadi kita harus bergantung pada dia yang punya hidup kita. Kalau kita bergantung kepada dia yang punya hidup kita, kita akan pasrahkan hidup ini hanya kepada Tuhan saja. Amin, amin, amin. Amin. Nafas itu Tuhan yang punya. Hidup itu Tuhan yang punya. Di dalam dunia kita harus bergantung kepada dia. Saya bilang dengan Pak Markus beberapa hari lalu bahwa bibi kami itu waktu di rumah sakit isolasi, oksigennya Pak sampai 22 biji yang besar, 22 tabung oksigen, 22 itu dihabiskan semasa isolasi. Betapa sesak dan luar biasa sakitnya hal itu. 22 tahun. Mungkin ada jemaat waktu saya kesaksian sampai nangis. Waktu ibu udah sembuh. Mungkin ada orang, mungkin mohon maaf ya. Mungkin jemaat bilang, cengeng Pak Gembala. Membesar-besarkan masalah. Cengeng. Gitu aja nangis. Lebay. Katanya pendeta. Masa pendeta nangis? Baru bini Odi, iya nangis. Kan? Udah lihat sebelah kiri kanan kita sekarang. Udah ngisah diri. Apa ya sah? Dulu mungkin sambil duduk bilang cengeng Pak Gembala. Gitu jangan nangis. Sekarang kita udah lihat pihak kanan kita, tetangga kita, baru kita gemetar. Ngapain bahas satu baru ku golak dalam hidup tuh deh. Woi, dulu aku nangkala golak kau katanya. Ngapain bahas tuh deh katanya. Segala yang masam-masam semua dimakan. Sampai perut podoh yang penting masam semua dimakan. Saking takut. Belimbing masam, asam gamis, buah masam, sehingga buah masam punya nenek itu laku, dibeli laris. Buah masam semua dimakan, saking takut. Baru lihat orang menjemur di tengah jalan gini, lalu kita, apa yang saya jemur di tengah jalan ya? Putar. Ada yang ngungsi sementara waktu. Ya, ada yang mau buka rumah. Saking takutnya. Apa ya satu deh. Dulu gak pernah mau pakai masker bolak-balik. Ini saya lihat jalan kaki pun pakai masker. Baru ngerasain. Baru kita sama ngalamin. Tapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita akan semakin bilang, aduh dekat benar dengan Tuhan. Waktu kita dalam masa situasi sulit terkurung sendiri, cuma kita dengar lagu rohani gak terasa, kita bisa netes. Kita ngerasain berkat pemurahan Tuhan. Kita belum sampai pakai oksigen yang puluhan,
tabung itu. Kita cuma bisa hidup. Sehingga waktu kita mungkin sesak, kita mau nyanyi saja susah setengah mati. Tapi ada orang yang sehat, nyanyi buka mulut susah. Marilah kita selama kita hidup bergantung, karena Dia sang pemilik hidup kekal. Amin, amin. Kalau Dia sang pemilik hidup kekal, mari kita bergantung. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, dan saya akan tutup khotbah saya. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Mari kita baca ayat 50. Yang kuat dalam firman ketiga. 1, 2, 3, 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok aku. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Alkitab bilang di luar aku, di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kamu di dalam aku, kamu akan berbuah. Kalau kamu di dalam Tuhan, kalau kamu tinggal di dalam Yesus sang pemilik hidup kekal itu, kamu akan berbuah, kamu akan melakukan banyak hal karena kamu tinggal di dalam Yesus. Tapi Alkitab bilang, kalau kamu di luar Tuhan, di luar aku, statement yang sangat keras, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti kita dapat melakukan banyak hal, melakukan apa saja kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Tapi kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Jadi izinkan saya mengajak kita bersyukur. Kalau kita masih kuat, masih sehat ini, karena kita ada di dalam Tuhan. Karena kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita masih ada saat ini, karena kita ada di dalam Tuhan. Pak Gembala, bagaimana mereka yang meninggal? Mereka juga meninggal di dalam Tuhan. Selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, kita harus hidup di dalam Tuhan, sehingga kita dapat melakukan apapun dalam hidup ini. Kalau tujuan hidup kita hanya memuliakan Tuhan dan kita hidup di dalam Tuhan, kita melakukan apa saja, Tuhan akan sertai pimpin langkah hidup kita selama-lamanya. Jadi kita bangun pagi, kita akan punya katakan, Tuhan aku akan ada di dalam Engkau. Tapi kalau kita di luar Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Hanya di dalam Tuhan